Halo, selamat siang. Aka Cupu 99, adik kakak Cupu 99. Gimana harimu? Apakah baik-baik saja? Jika tidak, mandi dulu, sikat gigi dulu, lalu dengarkan lagu. Oke, dengar lagu baru dengar. Ini, belajar ya. Kalimat kita hari ini membahas tentang apa? Bahasa Indonesia. Kalimat. Ya, kalimat adalah kumpulan beberapa kata yang dibentuk secara teratur sehingga mempunyai makna arti yang lengkap. Contohnya begini. Contohnya saya belajar. Nah, dia lebih dari satu ya katanya. Jadi disebut kalimat. Kalau satu doang ya kata. Saya belajar. Itu juga teratur, ada urutannya. Saya subjek, belajar saya predikat. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dibentuk teratur ini disebutnya kalimat. Tapi kalau misalnya belajar saya, nggak bisa ya disebut kalimat. Nanti itu ada macam-macamnya juga sih jenis-jenis kalimat, tapi secara konstituensi nggak bisa. Harus ada keteraturan, ada subjek, ada predikat, seperti itu ya. Nah, kalimat ini juga suatu bentuk komunikasi yang kita gunakan secara lisan maupun tulisan yang mempunyai ungkapan pikiran yang utuh, ungkapan pikiran utuh. Kita mau tuh apa sih yang kita mau keluarin tuh, feedbacknya apa? Kita mau ngomong misalnya mau makan, saya mau makan, ibu saya ingin makan, seperti itu. Jadi ada kita keinginan, nah itu membentuk kalimat seperti eh, Ibu Andi telah tertabrak mobil. Nah, berarti kita harus tahu bahwa itu tuh sedih, seperti itu. Nah, dalam komunikasi lisan itu kalimat tuh diucapkan dengan intonasi, yaitu suara naik, suara turun, dan keras lembut ya. Ya kalau komunikasi lisan, misalnya bisa lewat lagu, I'm falling in love. Nah itu kan naik seperti itu. Jadi artinya juga bisa berbeda-beda. Ada kesedihan, gimana nada sedih, gimana nada gembira, gimana nada tegas. Nah seperti itu. Seperti kalau misalnya kita bicara dengan tentara atau polisi, biasanya mereka tuh tidak bertele-tele. Mereka tidak diajarkan untuk bertele-tele. Mereka tidak diajarkan untuk apa ya, bicaranya tuh ngalor ngidul, tapi langsung tegas gitu. Seperti kamu sudah makan? Ya, gitu. Langsung jawabannya ya sepatah dua kata saja. Karena untuk menunjukkan ketegasan ya. Nah itu pada komunikasi lisan. Sedangkan komunikasi tulisan, kalimat itu ditandai dengan kapital, titik dengan titik, dengan koma, dengan informatif, tanda tanda tanya, tanda seru, terus apa lagi? Ya untuk mengetahui mana, misalnya dilarang merokok, tanda serunya 3, berarti itu benar-benar penegasan dilarang, benar-benar di sini dilarang merokok, seperti itu. Kayak di pom bensin kan ada tanda seru kayak gitu, dilarang merokok. Lalu dalam pembentukan kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki 2 elemen ya. Itu tadi yang saya bilang, kalimat itu harus ada 2 elemen unsur, subjek dan predikat. Contohnya saya belajar, ya sayanya sebagai subjek, belajarnya sebagai predikat. Lalu dia sedang tidur, dianya subjek, sedang tidurnya ya predikat. Dan enggak seperti bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya berbeda.
V1, V2, V3. Misalnya eh, dia kemarin makan, berarti apa gitu loh. Misalnya she was eating, atau she was eat, at, terus ate lagi, berubah dia. Tapi kalau bahasa Indonesianya makan, ya tetap aja makan. Walaupun masa sekarang dia lagi makan, tetap makan. Dia kemarin makan, ya tetap dia kemarin makan. Besok makan, dia tetap aja menggunakan makan. Kan kalau bahasa Inggris enggak. Eat, at, untuk masa sekarang, ate untuk masa lalu, atn, tn, misalnya ya, seperti itu. Koreksi saya, kayaknya salah deh itunya bahasa Inggrisnya. atn gitu. Jadi simple ya kalau Indonesia tuh, predik apa sih, predikatnya tuh tidak berubah, tidak mengalami perubahan bentuk, beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan mengalami perubahan apa ya, perubahan huruf, kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Indonesia mah nggak ada kata kerja pertama, kedua, ketiga. Ya kata kerja aja, cuman satu gitu loh. Kalau tidur aja, kalau minum aja, nggak drink drang drung, minum gitu. Kalau bahasa Inggris kan drink drang drung. Kalau bahasa Indonesia minum seperti itu. Oke, see you next time.